Pria itu akan mandi dengan sebotol anggur jutaan dolar. Lalu dia berbaring. Dia menaburkan lapisan garam di sekitarnya. Ini aneh. Sepotong garam, seteguk anggur, hidup santai. Mengapa dia menjalani kehidupan yang begitu santai? Karena dia adalah manusia terakhir di bumi. Di tahun 2021, akibat mewabahnya virus, semua manusia akan mati. Hanya Phil yang selamat. Jadi dia mengemudikan bus ke seluruh dunia. Dia tidak melihat siapapun. Saat dia lelah, Phil akan tinggal di mansion sesuka hati. Setelah menyesap anggur, dia mendekorasi ulang rumahnya. Fosil dinosaurus museum ada di atas meja makan. Dindingnya penuh lukisan mahal. Sepatu kuarsa Cinderella. Dan barang antik juga. Ya Tuhan. Dia bahkan menggantung lukisan terkenal itu di toilet. Kehidupan seperti itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, susah diatur. Meski hidup sangat nyaman, Phil tidak lupa berolahraga. Dia bermain bowling di halaman. Phil tidak menganggapnya menarik, jadi dia menggunakan tangki ikan sebagai bir. Tapi game-game ini masih bukan apa-apa. Phil juga melihat mobil sebagai mainan, didorong menuruni bukit. Mobil itu menabrak mobil lain. Meski sangat senang, namun setiap malam, Phil tidak bisa tidur. Dia ingat orang yang dicintainya. Hidup tidak kaya tapi sangat bahagia. Dan sekarang, Phil selalu merasa kesepian. Dia melihat ke langit dan berteriak, "Mengapa Tuhan tidak memberiku wanita cantik? Meskipun aku sendirian, aku masih bisa melewatinya." Keesokan harinya, Phil pergi ke supermarket. Dia mengambil semua DVD dan membawanya pulang. 5 bulan kemudian, rumah yang bersih itu berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Semangat Phil juga tidak normal. Melihat wanita tua di majalah itu, dia menjadi sedikit bersemangat. Phil juga tidak tahan lagi dengan perasaan ini. Dia menulis kata-kata terakhirnya di atas batu besar. Phil masuk ke dalam mobil, menginjak gas dan melaju ke depan, bersiap untuk bunuh diri. Namun saat hendak menabrak batu, Phil menginjak rem. Ternyata, dia melihat gumpalan asap membumbung ke kejauhan. Ini membuktikan bahwa masih ada yang selamat lainnya. Phil buru-buru pergi ke sana. Kamu benar. Tempat ini memiliki jejak manusia. Phil semakin terkejut saat melihat bra. Dia menurunkannya dan mengendusnya, lalu pingsan karena bahagia. Phil tertarik pada manekin. Tubuh ini membuatnya gelisah. Karena Phil adalah manusia terakhir di bumi. Phil belum melihat manusia dalam 2 tahun, apalagi seorang wanita. Phil menemukan manusia. Ia takjub melihat bra seorang wanita. Phil dengan senang hati memegangnya di tangannya. Suara seorang wanita datang dari belakang. Phil langsung pingsan. Ketika dia sadar kembali, seorang gadis muncul di depannya. Phil tidak bisa mempercayai matanya. Anehnya, gadis itu tidak mendengarnya. Dia memberi Phil CPR. Ternyata itu hanya mimpi Phil. Carol meminta Phil melepas bajunya. Dia segera mengikuti. Carol sangat marah. Jika bukan karena pemikirannya tentang generasi berikutnya, mungkin hidup Phil juga akan sulit dipertahankan. Mereka mengenal satu sama lain. Satu-satunya pria tampan di bumi. Orang paling cantik di bumi. Kemudian mereka kembali ke kota. Di tengah jalan, Carol terus-menerus mengganggu Phil. Saat berhenti di lampu merah, dia juga menyuruhnya berhenti secara legal. Di tempat parkir, Carol kembali meminta Phil untuk memarkir mobilnya di tempat yang tepat. Dia ingin hidup Phil pergi ke orbit. Sebelum Carol muncul, Phil mengemudi ke supermarket. Dia benar-benar tidak tahan lagi dengan Carol. Phil marah dan membawa Carol kembali ke tempatnya. Tapi Carol muncul di rumah Phil. Dia mulai membersihkan. Ternyata, Carol kembali karena ingin punya bayi dengan Phil, selamatkan dunia. Tapi Phil berbicara sinis. Bahkan jika semua orang di dunia ini mati, aku tidak mencintaimu. Ya Tuhan. Pada titik ini, itu masih sombong. Tapi Carol tidak peduli. Hari kedua dia muncul lagi. Carol mengambil tomat itu dan memakannya di depan Phil. Phil ingin mengeluarkan air liur. Dia belum makan buah segar dalam 2 tahun. Tapi Phil karena kehormatan seharusnya menolak Carol. Namun tak disangka, malam itu, Phil pergi ke kebun untuk mencuri tomat. Saat itu masih pagi, dan Carol sudah sampai di rumah. Dia bertanya pada Phil apakah dia memiliki nafsu makan yang baik. Phil pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kulit merah jambu di janggutnya mengkhianatinya. Seiring waktu, Carol masih belum mengubah Phil. Dia bahkan mulai terlihat seperti Phil.
Phil juga mengubah sikapnya terhadap Carol. Akhirnya saat makan malam, mereka memutuskan untuk punya bayi. Tapi Phil bilang dia mau mandi dulu. Jawaban Carol mengejutkan Phil. Aku ingin menikah dulu dan kemudian punya anak. Namun untuk menyelamatkan dunia, Phil tetap setuju untuk menikahi Carol. Tapi Phil tidak menyangka, dia baru saja menikah dengan Carol. Di tengah jalan mereka menabrak mobil lain. Seorang gadis cantik keluar dari mobil. Karena di bumi hanya mereka yang tersisa, untuk mengembangkan generasi penerus, Phil harus setuju untuk menikah dengan bibi tua itu. Tapi ketika dua orang baru saja menikah, Phil bertemu dengan seorang gadis cantik lagi. Phil senang sekaligus sedih. Tapi Phil kagum melihat betapa miripnya Melissa dengannya. Phil bahkan lebih bertekad. Dia ingin mendapatkan Melissa. Setelah Melissa muncul, Phil menjadi lebih rapi. Phil mencukur janggutnya. Dia menemukan dirinya sangat tampan. Tapi kedua wanita itu menemukan dagunya sangat kotor. Phil sangat malu. Saat makan malam, Phil dan Melissa berbicara dengan gembira. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Carol. Setelah makan malam, Phil kembali menolak tawaran Carol untuk memiliki anak. Phil mengatur waktu kemunculan Melissa untuk mengekspresikan dirinya. Seribu buah sehari, tidak ada satupun yang hilang. Phil memberi Melissa sebuah mobil. Carol tahu tentang itu dan sangat marah. Dia punya waktu untuk membeli mobil untuk Melissa tapi tidak ada waktu untuk memperbaiki pintunya. Untuk menampilkan dirinya sebagai pria sempurna di depan Melissa, Phil harus membantu Carol memperbaiki pintu. Kali ini, Melissa datang untuk mengundang keduanya ke rumahnya untuk makan malam. Kesempatan yang sangat bagus. Phil tidak ingin memberitahu Carol. Dia pergi ke rumah Melissa sendirian. Phil mulai menggoda Melissa. Melissa yang mabuk juga mulai curhat pada Phil. Dia bilang dia sangat kesepian. Dia merindukan pelukan seorang pria. Phil melihat kesempatannya telah tiba. Dia menyuruh Melissa menunggu beberapa menit. Setelah itu, Phil berlari pulang untuk mencari Carol untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tapi begitu sampai di rumah, Phil melihat karangan bunga yang dibuat Carol. Itu juga termasuk foto pernikahan mereka yang digambar dengan tangan. Itu benar. Bahkan jika hanya ada mereka yang tersisa di dunia. Dan Phil masih ragu-ragu. Namun soal pernikahan, ia tetap tak berani membuat onar. Mungkin itu tanggung jawab manusia. Tanpa bagian tanggung jawab ini, manusia tidak akan berbeda dengan binatang. Film berakhir di sini.